Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 3 Maret 2021 dalam pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Baik Yeremia maupun Yesus, menurut cerita kedua bacaan liturgi hari ini, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, bahkan penderitaan dalam karya-karya mereka. Kalau kita boleh sedikit membuat perbandingan pengalaman baik Nabi Yeremia maupun Yesus dalam karya pewartaannya, dua hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hal yang sama dari pengalaman baik Nabi Yeremia maupun Yesus dalam karya pewartaannya adalah kesulitan, penderitaan, bahkan tantangan itu justru datang dari orang-orang yang mereka layani. Tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan tidak datang dari orang-orang di luar sana. Justru datang dari orang-orang yang mereka layani sendiri setiap hari, yang selalu ada dan hidup bersama dengan mereka. Yeremia mengalami tantangan itu, bahkan penderitaan, karena orang-orang Yehuda, karena Israel, orang-orang yang dia layani. Yesus pun demikian. Kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan justru datang dari orang-orang Yahudi, bukan dari orang-orang lain. Nah, pengalaman Yeremia dan Yesus mengingatkan kita untuk menyadari bahwa terkadang atau banyak kali kesulitan hidup kita, tantangan hidup kita, bahkan penderitaan hidup kita, banyak kali atau sering kali kita alami justru dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang hidup bersama dengan kita, bahkan yang kita layani. Dalam keluarga misalnya, kesulitan dan tantangan, bahkan penderitaan seorang istri bisa saja datang dari suaminya, dari pasangannya. Sebaliknya juga, sebagai orang tua, kesulitan dan penderitaan mereka justru datang dari anak-anak mereka, bukan dari orang lain. Dalam kehidupan gereja misalnya, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan umat tidak datang dari orang lain, justru datang mungkin saja dari para romonya, dari para pemimpinnya, dari imam-imamnya, dari ketua lingkungannya, dari pengurus gerejanya. Dan sebaliknya, romo-romonya juga, ketua lingkungan, ketua wilayah, pengurus-pengurus gereja yang lain, justru mengalami kesulitan, mengalami tantangan, bahkan penderitaan, justru dari umatnya sendiri yang dia layani setiap hari, bukan dari orang lain. Nabi Yeremia mengalami tantangan, bahkan penderitaan dari orang-orang Yehuda. Dan Yesus, kesulitan dan penderitaan yang ia alami itu datang dari orang-orang Yahudi. Saudari dan saudara yang terkasih, hal yang kedua dalam perbandingan pengalaman Yeremia dan Yesus dalam karya pewartaan mereka. Kalau tadi hal yang sama, perbedaannya dalam pengalaman adalah kalau Nabi Yeremia melihat kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan yang ia hadapi atau yang ia alami, itu justru sebagai konsekuensi dari karya kenabiannya. Bahkan dia terkadang tidak mengerti. Dalam bacaan pertama ditegaskan, Yeremia seakan tidak memahami. Kenapa kok
kesulitan, penderitaan ia alami justru dari orang-orang yang ia layani. Rasanya tidak mungkin seperti itu. Kok kebaikan dibalasi dengan kejahatan? Lain bagi Yesus. Bagi Yesus, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan adalah cawan yang memang harus ia minum untuk keselamatan manusia. Karena itu Yesus menerima itu. Menerima itu sebagai bagian, bahkan cara ia menyelamatkan manusia. Karena itu pula, setiap orang yang mau menikmati, yang mau mengalami kegembiraan dan sukacita bersama dengan dia, harus meminum cawan yang diminum oleh Yesus. Artinya, penderitaan, atau dalam bahasa yang sering, yang umum, yang familiar, salib, adalah bagian yang hakiki dalam karya pewartaan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, kita pasti mengalami tantangan dan kesulitan dalam karya-karya pewartaan kita, atau dalam karya pada umumnya. Pertanyaannya, apakah kita melihat tantangan dan kesulitan itu sebagai konsekuensi dari karya-karya kita, atau kita melihatnya sebagai cawan yang harus kita minum demi keselamatan kita, dan mungkin juga demi keselamatan sesama kita? Tuhan memberkati.